Satu kesalahan kecil saat mendaki membuat perjalanan ini berubah total. Awalnya cuma karena buang air kecil di tempat yang dianggap biasa. Tapi setelah itu mereka mulai mengalami kejadian demi kejadian yang nggak pernah bisa dijelaskan. Akhir pekan itu, jalur pendakian dipenuhi pendaki yang ingin mengejar untuk sampai ke puncak. Sejak pagi, area registrasinya udah lumayan rame nih. Ada yang masih ngecek isi carrier, ada yang lagi ngisi botol air minum, dan ada pula yang lagi sibuk foto-foto sebelum mulai perjalanan. Nah, di antara ramainya suasana pagi hari itu, ada satu rombongan yang berencana menginap semalaman di area camp sebelum melanjutkan pendakian ke puncak besok harinya gitu. Setelah proses registrasinya ya udah selesai, mereka pun tanpa basa-basi langsung mulai nih berjalan menyusuri jalur yang perlahan membawa mereka masuk ke dalam hutan gitu. Beberapa jam pertama semuanya berjalan ya cukup normal nih, normal-normal aja kayak biasanya gitu. Mereka masih sempat bercanda, istirahat di beberapa pos, dan sesekali berpapasan dengan pendaki lain yang lagi turun. Namun semakin sore, jalur mulai terasa sepi nih. Suara obrolan dari pendaki lain juga hilang, berganti dengan hembusan angin dan suara ranting yang bergesekan. Di tengah perjalanan, salah satu dari mereka tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Bentar lu apa? Gue pengen ke belakang nih, kebelet gak kuat." Dia meminta izin untuk buang air kecil ke teman-temannya. Akhirnya temannya mengangguk sambil berkata, "Ya udah, jangan jauh-jauh, nanti susah nyari jalurnya lagi loh." Dia pun akhirnya berjalan sekitar 10 meter ke balik semak-semak. Di sana berdiri sebuah pohon besar yang akarnya pun menjalar kemana-mana nih. Tempat itu ya kerasa cukup tertutup. Jadi menurutnya pas nih buat dia buang air kecil. Tanpa pikir panjang, dia langsung nih melakukan hajatnya gitu. Singkat cerita, saat hendak kembali untuk ke jalur nih, dia pun sedikit kayak mendengar suara batu kecil kayak ada yang nginjek. Ya gimana sih, kayak batu tuh ada yang nginjek, krek ya dia. Sontak dia langsung nengok ke belakang. Ya nggak ada siapa-siapa. Dia mengira cuma ranting yang patah tertiup angin nih. Lalu kembali menyusul teman-temannya. Beberapa menit kemudian, akhirnya dia langsung berjalan bareng-bareng sama temennya. Baru beberapa menit berjalan, dia mulai merasa ada yang aneh. Setiap kali rombongan berhenti, suasana kerasanya biasa aja. Tapi setiap kali mereka mulai berjalan, selalu ada satu suara langkah tambahan di belakang mereka. Bukan suara yang keras, melainkan langkah yang cukup pelan yang selalu menjaga jarak. Saat dia berhenti, langkah itu ikut berhenti. Pas dia jalan, langkah itu juga kembali jalan, kedengeran gitu. Jalan pelan-pelan gimana sih gitu. Dia pun akhirnya beberapa kali nengok nih ke belakang. Ya jelas jalur kosong itu di belakang. Cuma kabut tipis yang mulai turun perlahan di antara pepohonan. Ya semakin dekat ke area camp, suara langkah itu semakin jelas nih. Tapi anehnya, cuma dia nih yang ngedenger. Pas ditanya kenapa sering nengok ke belakang sama teman-temannya, dia cuma ngejawab dengan singkat, "Kayak ada orang ngikutin kita dari belakang." Teman-temannya mengira dia nih cuma kelelahan atau kecapean gitu, karena udah lumayan jauh nih dia nanjaknya gitu jalannya. Singkat cerita, malam itu mereka mendirikan tenda. Saat dia mau masak nih buat makan malam, dia kembali ngedengar suara yang sama. Krek, krek, krek.
kali ini bukan dari belakang, melainkan berhenti tepat di belakang tendanya. Dia pun sontak langsung buru-buru buka pintu tenda nih, buat ngecek ke dalam. Dan ternyata kosong, nggak ada siapa-siapa. Namun tanah di belakang tenda kelihatan seperti baru ada orang yang nginjak nih. Padahal hujan nggak turun, dan nggak ada pendaki lain yang mendirikan tenda di dekat mereka. Mereka pun mencoba melupakan kejadian itu. Sekitar pukul 2 dini hari, dia terbangun karena merasa ada yang manggil pelan. Bukan manggil namanya, melainkan suara seseorang yang lagi berdeham gitu. Dia dengar pas tadi sore gitu. Suara itu terdengar semakin dekat. Sekarang seperti berada tepat di luar tenda. Gak lama kemudian, flesi tenda perlahan mengembung. Bukan karena angin, melainkan seperti ada seseorang yang sedang menyentuhnya dari luar. Gak ada satupun dari mereka yang berani membuka resleting. Mereka cuma diam sampai suara itu menghilang menjelang subuh. Singkat cerita, di pagi harinya mereka memutuskan membatalkan summit dan langsung turun. Saat di tengah perjalanan turun, mereka berpapasan sama seorang porter yang sedang membawa logistik ke atas gitu. Porter itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tatapannya bukan ke rombongan, melainkan ke arah pendaki yang kemarin buang air kecil di pohon besar itu. Dengan wajah serius, porter itu bertanya, "Mas, semalam pipis di bawah pohon beringin yang akarnya keluar semua ya?" Wah, pendaki itu langsung terdiam nih. Dia nggak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Dia langsung nanya nih, "Lah, kok kamu tahu sih?" Porter itu langsung nggak menjawab nih. Dia cuma ambil sebotol air dari dalam carrier-nya. Balik sebentar, siram tepatnya, terus minta maaf mas. Ya mereka akhirnya memutuskan buat kembali ke atas untuk menyiram bekas dia pipis semalam gitu. Mereka akhirnya kembali beberapa ratus meter ke atas. Saat sampai di pohon itu, mereka semua langsung terdiam. Karena tanah di sekitar pohon yang kemarin masih kering, kini sudah dipenuhi dengan bekas telapak kaki yang sudah berlumpur. Jumlahnya nggak sedikit, puluhan, mengelilingi satu titik tempat dia buang air kecil. Padahal semalam nggak turun hujan, dan tempat itu sama sekali bukan jalur pendakian. Dengan tangan yang gemeteran, dia menyiram tanah itu sambil meminta maaf. Nggak lama setelah itu, angin yang sejak pagi kerasa sangat dingin mendadak berhenti nih. Suasana hutan pun kerasa kembali normal. Mereka pun segera turun tanpa menoleh lagi. Singkat cerita, sesampainya di base camp, porter itu cuma berkata, "Untung kalian balik." Biasanya yang gak mau kembali minta maaf selalu pulang dengan satu orang yang berubah. Ah, berubah gimana pak? Badannya pulang, tapi katanya tatapannya gak pernah benar-benar kembali dari gunung. Wah, sejak saat itu, mereka nggak pernah lagi menganggap remeh hal-hal yang terlihat sepele saat mendaki. Karena di gunung, bukan semua tempat adalah tempat yang boleh diperlakukan sesuka hati. Dan sampai hari ini, setiap kali melewati jalur itu, mereka selalu melihat pohon yang sama. Bedanya, di bawah pohon itu, kini ada papan kayu kecil bertuliskan, "Jangan berhenti terlalu lama di sini." Entah sejak kapan papan itu dipasang, karena saat mereka mendaki hari itu, papan tersebut belum ada.